Iya, jadi emang orang tua, keluarga itu pemeran utama dalam pendidikan seks. Dia udah punya insting, dibantu oleh orang tua memberikan pengertian gitu. Jadi apa yang dia rasakan ternyata, oh memang benar ya, aku harus ngejaga diriku gitu loh. Jadi pertama sikap orang tua dulu. Kalau tabu udah pasti nggak akan ngomongin. Betul. Itu akan menjadi kendala besar sih. Dan akhirnya menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Orang lain yang ya belum kan. tentu benar ya. Betul. Oke, kita ketemu lagi di sesi kedua, masih di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, oke, jadi kita tadi udah menyelesaikan sesi yang pertama ya bareng Kak Ike. Nah, Kak Ike ini kalau misalkan kalian baru join dan belum tahu nih ya, Kak Ike ini sudah pernah join 1 bulan yang lalu dengan pembahasan yang nggak kalah seru juga, pembahasan tentang waktu itu ada pelecehan seksual dan kasus-kasus pornografi dan lain sebagainya lah, pernikahan usia dini juga ya kayak waktu itu. Mungkin buat kalian yang ketinggalan bisa langsung cek videonya di Disciples Media. Dan kali ini pembahasannya masih berlanjut, tapi kita ngebahas lebih ke segi pendidikan seksnya ya Kak ya. Dimana ini berhubungan banget untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Untuk anak-anak kita mungkin yang sudah punya anak dan mungkin yang akan punya anak dan lain sebagainya lah ya. Yang akan punya anak. Oke. Nah, karena pendidikan seks itu sesuatu yang sangat penting dan nggak semua orang tua punya kemampuan untuk memberikan kesadaran, nggak semua orang tua itu punya kesadaran memberikan pendidikan seks pada anak-anak mereka. Nah, ngomongin soal itu nih Kak, bagaimana sih peran keluarga nih dalam pendidikan seks dalam anak? Keluarga itu pemeran utama. Pemeran utama. Kayak judul lagu aja ya. Iya, jadi emang orang tua, keluarga itu pemeran utama dalam pendidikan seks gitu. Karena kita nggak tahu mereka di sekolah. Aku nggak tahu zaman sekarang ya seberapa sudah ada kesadaran itu oleh sekolah-sekolah, apalagi sekolah Kristen khususnya untuk mendampingi anak-anak juga untuk mengerti seksualitas dengan benar gitu. Jadi ya daripada kita ngarep ke sekolah dan kita nggak tahu sekolah seperti apa ya, diri kita sendiri gitu yang kita harus punya awareness dan ya semoga melalui obrolan kita pagi ini juga membangkitkan kesadaran ya. Termasuk saya juga waktu ditantang dengan topik ini, iya nih kayaknya perlu diseriusin gitu ya, dan akhirnya membangkitkan kesadaran juga saya harus benar-benar dalamin tentang ini juga untuk anak saya. Jadi orang tua yang paling penting, karena kita nggak tahu sekolah bagaimana, gereja juga bagaimana, apakah mereka mau membicarakan hal ini kepada anak-anak kita. Ada satu sekolah SMP di Malang Kristen yang saya tahu, dia ngundang, kalau misalnya guru merasa nggak mampu juga tapi merasa perlu, bisa kan ngundang konselor Kristen gitu ya, yang bisa membantu untuk menjelaskan tentang seksualitas kepada murid-muridnya dengan dasar nilai-nilai Kristiani. Itu yang paling penting sih gitu. Karena kita mengajar pendidikan seks itu bukan soal mengajari anatomi, mengajari proses, tapi ada hal yang jauh lebih penting lagi, yaitu secara rohani seperti apa sebenarnya. Apa maksud utama Tuhan menciptakan itu gitu. Jadi itu yang paling penting. Aku dulu waktu SMA itu di sekolah swasta diajarin sih ada pendidikan seks, tapi yang diajarin adalah cara menggunakan kondom. Nggak tepat dong. Nggak tepat lah. Itu kan berarti malah kayak ngedorong anak untuk it's okay, kamu yang penting kamu nggak punya nggak hamil duluan gitu. Jadi yang penting kamu pakai kondom. Kan bukan itu sebenarnya. Justru apalagi umur-umur SMA kan lebih harus diajarkan nilainya, yaitu menjalani kehidupan kudus gitu. Kekudusan hidup itu sebenarnya yang lebih perlu ditekankan gitu di usia itu gitu. Makanya peran utama yang memang harus orang tua dulu yang pertama, dan kemudian keluarga besar atau siapapun yang tinggal bersama, termasuk kalau ada babysitter, ada pembantu, itu juga diberikan pengertian gitu. Sehingga kompak lah satu keluarga gitu kan. Itu sih. Jadi penting banget ya Kak ya. Aku jadi ingat ini kayak ada sebuah sebenarnya permainan outbound sih. Permainan outbound itu kita aku lupa nama permainannya apa, tapi katakanlah kita di dalam sebuah lapangan yang luas nih. Ranjau tuh bukan? Bukan. Nah, kemudian lapangan yang luas katakanlah persegi lah ya, biar gampang nih. Di tiap ujungnya itu ada pos. Nah, kemudian ada satu orang yang akan ditunjuk jadi kayak kucing-kucingan gitu loh. Nah, pos itu dikasih lingkaran, tiap pos kasih lingkaran di ujung-ujung. Nah, kemudian si satu orang ini lari ngejar orang yang ada dalam lingkaran itu. Kecil dong lingkarannya? Lingkarannya nggak kecil-kecil amat, cuman tiap orang itu di dalam lingkaran hanya boleh
5 detik. 5 detik mereka harus lari, pindah lingkaran. Zona aman lah ya katakanlah. 5 detik harus pindah lingkaran. Nah, nanti misalkan yang ngejar ini dapat 1 orang, tangkap. Nah, 1 orang yang ketangkap itu ikut ngejar yang lain. Oh, jadi gitu. Tambah banyak yang ngejarin dong. Betul. Tambah banyak yang ngejar, lama-lama tambah banyak, tambah banyak. Nah, value dari permainan ini itu kalau misalkan kita tarik ke dalam hal yang rohani Kak ya. Lingkaran ini diumpamakan kayak kayak komunitas dalam hidup kita gitu. Jadi ada satu lingkaran yang adalah lingkaran gereja. Satu lingkaran lagi lingkaran keluarga katakanlah. Satu lingkaran lagi lingkaran sekolah mungkin. Misalnya, lalu satu lagi lingkaran mungkin pertemanan gitulah ya. Katakanlah seperti itu. Nah, jadi dimanapun kita berada itu sebenarnya tidak ada tempat yang aman. Gitu. Jadi yang bisa menjaga diri kita ya diri kita sendiri. Kita bisa lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Tapi pada dasarnya tidak ada tempat yang aman. Gitu. Walaupun di gereja pun bukan walaupun hal-hal rohani itu belum tentu tempat yang aman juga. Setuju. Gitu, kayak tadi yang film tadi itu ya, In the Name of God itu bahwa nggak ada tempat yang aman di dunia. Jadi gimana caranya kita mengcounter atau gimana caranya kita melindungi diri ya? Bukan di komunitas itu ya. Mungkin komunitas itu bisa menguatkan kita, tapi itu lahir dari diri kita sendiri sebenarnya. Jadi komunitas itu bisa membantu, tetapi tidak sepenuhnya itu kayak tanggung jawabnya komunitas gitu. Kita nggak bisa bergantung ke sana. Jadi seperti itu. Jadi salah satunya ya di keluarga tadi Kak ya. Keluarga dan orang tua sih yang paling penting orang tua, karena kalau misalnya di extended family ya ada om, ada tante, ada segala macam. Itu bahkan banyak kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga sendiri. Gitu. Makanya orang tua yang paling pertama lah ya gitu pembenteng. Yaitu mereka kan bisa menjaga diri kalau mereka ada yang kasih tahu. Betul. Kalau nggak ada yang kasih tahu gimana mereka mau menjaga diri. Dan aku perhatiin ya, aku juga aku belum baca lebih jauh sih, cuman aku perhatiin di anak-anak aku tuh kayak ada insting gitu di diri mereka sebenarnya gitu untuk kayak aku pernah buat kesalahan ketika kita lagi jalan-jalan terus anakku tuh udah keringetan banget kaos yang cowok ya, baju udah keringetan banget, udahlah ganti sini aja aku bilang gitu kan, cuman ganti kaos, pikirku cuman kaos nggak apa-apa lah, cuman jangan nanti dilihat orang gitu. Dia kayak punya insting sendiri bahwa it's private, aku nggak boleh nih diliatin orang gitu. Itu padahal aku belum terlalu intentionally ngomong ya, tapi ternyata itu dia merasakan sendiri gitu. Nah, jadi dia udah punya insting, dibantu oleh orang tua memberikan pengertian gitu. Jadi apa yang dia rasakan ternyata memang benar ya, aku harus ngejaga diriku gitu loh. Kita bantu dengan itu sesuatu yang benar, dan kita bantu cara-caranya secara praktis gimana gitu. Oke, itu dari salah satu contoh kecil ya Kak ya, yang terjadi di KIK. Benar. Itu, dan mungkin parents yang lain pernah juga ngalamin pastinya ya. Nah, kalian bisa sharing lah langsung di chatbox kita. Nah, ini pertanyaan kedua nih Kak. Misalkan ya kita sudah memberikan pendidikan seks sejak dini. Nah, tapi gimana sih Kak kita memastikan bahwa anak-anak ini sudah atau telah mendapatkan pendidikan seks yang benar nih? Yang memadai gitu ya untuk umurnya. Yang pertama sih kita bisa lihat dari sikap dia. Bagaimana sikap, apakah dia hormat terhadap tubuhnya, terhadap tubuh orang lain, gitu. Dia tahu ini mana yang privacy, mana yang enggak, gitu. Jadi memang perlu intens orang tua memperhatikan, mengobservasi anaknya, dan itu berarti kan perlu waktu ya, gitu. Itu yang pertama, dia punya sikap hormat terhadap dirinya dan terhadap orang lain, kemudian terhadap tubuhnya, dan sama ini nih bercandaan-bercandaan. Nah, jadi pernah nih aku lagi ngajar anak sekolah minggu kelas tengah tuh berarti sekitar 6 SD 6-7 tahun lah gitu kan. Terus kan bahas tentang nggak boleh ngomong kotor gitu. Terus mereka bilang iya nggak boleh ngomong, boleh nyebutin yang F word gitu loh. Ya aku kaget juga, umur segini udah bisa ngomong gini nih gitu kan. Itu kan dari situ ini berarti udah ada sikap, mereka sudah tertanam entah dari mana, dari teman-teman biasanya tentang seksualitas dengan cara yang salah gitu kan. Nah dari situ itu tuh kita lihat bercandanya mereka apa. Juga ketika mereka mulai ngomongin kata-kata kotor, nah itu kita perlu mulai tanya mereka, kamu dapat dari mana, kamu tahu itu artinya apa, dan menjelaskan gitu, sehingga sikap hormat itu yang paling penting sih mereka miliki. Terus juga kita lihat juga apakah anak punya kepekaan akan hal-hal yang baik dan yang nggak baik. Itu tuh bisa kita lihat dari reaksi spontannya mereka kok. Misalnya ketika ada gambar yang agak kebuka terus mereka gambarnya nggak bagus, mereka langsung mengalihkan, kita bisa ini mereka udah dapat nih gitu. Terus bisa juga dari ini nih, mereka berani bertanya sama berdiskusi sama orang tuanya. Berani bertanya diskusi. Tentang apapun, termasuk tentang seksualitas. Tapi ketika dia mulai sembunyi-sembunyi, mulai ada yang ditutupi, ini kita harus evaluasi sih. Evaluasi diri kita, parenting kita, dan hubungan kita sama anak khususnya. Menciptakan lagi rasa aman sama mereka, untuk mereka bisa terus
berani nanya sama kita. Karena ya, buat aku sih itu ya, cara kita memastikan adalah satu yang paling penting sih, trust itu ada. Terus ada rasa percaya, keterbukaan anak sama orang tua. Nah dari situ sehingga kita bisa terus-menerus tuh monitor kesiapan dia, kita bisa tahu sejauh mana dia sudah cukup tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Itu sih, jadi orang tua yang paling penting evaluasi diri terus, evaluasi terus hubungan sama anak. Apakah anak tetap percaya sama kita, apakah dia tetap terbuka, apakah kita panik apa enggak dengan pertanyaan anak, itu juga jadi evaluasi kita sih gitu. Nah ini mungkin pertanyaan yang nggak ada di list nih Kak. Gimana kalau misalkan udah kadung nih, kita tahu wah ini ada salah satu anak kita yang mungkin katakanlah sudah terpapar sama hal yang nggak bener nih. Nah kalau udah kadung kayak gitu gimana nih Kak? Kalau udah kadung tetaplah ada ruangan untuk kita bisa memperbaikinya ya. Dan kita cari tahu benar-benar. Yang paling penting ini jangan panik dan jangan ngehakimin anak gitu. Ketika tiba-tiba dia datang dengan sesuatu yang sangat mengejutkan kita gitu loh. Ini anak kok udah tahu begini ya. Itu yang penting sikap kita dulu. Ketika kita reaktif, terus kita panik, itu tuh anak langsung ngebaca. Mereka langsung tahu kan. Nah jadi kita tenangkan diri kita dulu, kemudian ajak dia ngobrol ketika dia lagi tenang. Jadi jangan ngajak ngobrol di tengah situasi konflik. Ya jangan pas konflik terus kita langsung dengan marah-marah, udah itu akan ada tembok di dia. Tapi ketika udah tenang, dia udah makan, dia lagi benar-benar relax, ajak ngobrol. Nah yang tadi kamu dengar tuh, kamu dengarnya dari mana gitu. Yakinkan dia bahwa it's okay kita ngobrol gitu. Tenangkan dia, kemudian cari tahu dia taunya dari mana, pergaulannya dengan siapa, apakah dari handphonenya si A atau si B, atau di rumahnya si A si B. Jadi kita bisa dapat informasi yang lebih luas. Untuk bukan hanya mengkoreksi si anak, tapi kita bisa mengevaluasi pertemanan dia, berarti misalnya dia berteman dengan seseorang, dia dapat informasi itu dari teman yang ini, kita mulai harus jaga-jaga juga pergaulan dia dengan anak tersebut gitu misalnya, atau dia nggak sengaja dapat dari HP. HP-nya dia kan anak-anak sekarang banyak tuh pada pegang HP sendiri dan tanpa kontrol orang tua sama sekali kan. Ya itu kita juga sering-sering cek HP-nya dia juga dengan pengetahuan dia sih gitu ya. Sama tetap ada ruangan untuk kita bisa memperbaiki. Tapi yang penting itu jangan waktu konflik kita bicara sama anak. Tenang dan kita gali sama-sama, berdoa minta ampun sama Tuhan. Itu juga penting ya. Karena nanti kan waktu mereka tunas remaja lah, mereka mulai ada perubahan di dalam tubuh mereka, seringkali juga bisa jadi mereka jatuh dalam dosa seks gitu kan. Tapi mereka dari awal mereka tahu bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang salah, termasuk dalam hal seksualitas, selalu ada ruang untuk kita memohon pengampunan, diskusi dan mohon pengampunan daripada Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa menolak hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi memang selalu ada ruang untuk berubah tadi kayak. Jadi sebagai parents juga harus bijak lah ya menyikapi hal seperti itu, karena biasanya kalau misalkan betul kata Kak Ika, kalau misalkan kita pengaruh emosi, sesuatu yang keluar waktu kita emosi itu banyak kan nggak bener sih. Betul. Dan nangkapnya anak kan juga jadi lain. Betul. Bangun benteng dulu. Jadi non-conflict time gitu. Kita bicarain hal yang penting gitu. Jadi ambil waktu yang tepat lah ya. Betul. Sama memang ini ya, lihat derajat keseriusan masalahnya. Gitu. Kalau dia hanya sekedar dengar kata-kata yang jorok kayak gitu ya, oke lah kayak lebih tadi. Lah ya, tapi ketika misalnya suatu hal yang jadi lebih serius, misalnya ya kayak yang kemarin ada kasus yang anak SD kalau nggak salah perkosa anak TK itu kan. Terus sempat. Akhirnya kebongkar karena satu anak dia bilang ke pengasuhnya, dan akhirnya itu dibukain ke mamanya dan akhirnya kebongkar kasus itu. Nah untuk kasus yang udah lebih serius gitu ya perlu lebih serius sih. Dan memang orang tua kadang ada hal yang harus dikorbankan, pekerjaan atau apapun, karir atau apa, untuk benar-benar serius tolong anaknya gitu. Kayak yang kita kemarin bahas pornografi itu kan. Betul. Nah itu tuh di internet tuh aku ada lihat tuh ada satu keluarga anaknya kalau nggak salah masih remaja atau tunas remaja kecanduan pornografi gitu kan. Dan akhirnya memang orang tuanya ambil langkah yang benar-benar serius untuk benar-benar kebimbing anak ini untuk nolong dia lepas dari kecanduan gitu. Jadi lihat level keseriusannya juga. Tapi again sikap kita, ketenangan kita tuh yang penting sih, sama support kita buat anak-anak. Betul. Nah itu hal kekerasan seksual itu nggak kalah bahaya dengan katakanlah kalau misalkan aku waktu di sini ngebahas dengan BNN tentang narkoba gitu kayak. Jadi nggak kalah serius ya. Hal ini juga sesuatu yang serius karena kalau narkoba ataupun katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang konsumsi itu kan kelihatan. Ya. Betul, benar. Dan dapetinnya perlu effort juga. Betul. Nah sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan lain sebagainya itu
lebih effortless, nggak kelihatan. Yang penting punya paket data, ada handphone. Betul. Nggak bisa diakses. Dan nggak perlu dicari, datang sendiri kan. Gitu, betul. Dari iklan lah, segala macam gitu. Mungkin buat yang parents yang ngerti ini bisa install aplikasi khusus lah ya, buat mungkin mengawasi dan lain sebagainya. Banyak cara lah untuk hal ini seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak Ika. Pastinya kalau ngomongin soal pendidikan seks terhadap anak itu pasti ada kendala nih. Betul. Nah, kendalanya ini apa aja sih Kak? Kendala bisa faktor internal. Yang pertama sih aku bilang sih faktor internal ya. Faktor kedua baru eksternal. Internalnya itu sikap orang tua. Kalau orang tua masih sikapnya tabu terhadap seksualitas, ya udah nggak akan ngomongin pasti, iya ya sih. kan? Gitu. Betul. Atau ngomongnya takut-takut atau ya macam-macam lah. Jadi pertama sikap orang tua dulu. Ya. Kalau tabu udah pasti nggak akan ngomongin. Betul. Itu akan menjadi kendala besar sih. Dan akhirnya menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Yang ya belum kan? Tentu bener. Betul. Ya? Kemudian bisa juga orang tua sikapnya legalistis banget. Jadi akhirnya membicarakan sih, tapi lebih dengan sikap berjaga-jaga. Jadi akhirnya ada kesan kayak ngancem gitu kan, atau jadi terlalu hitam putih gitu loh, tidak terbuka untuk kita lebih diskusi, lebih punya komunikasi tentang hal ini yang hangat dengan anak gitu. Itu sih dari segi internal. Bisa juga karena kurang pengetahuan. Tapi kalau sekedar kurang pengetahuan udah banyak banget sih di YouTube tuh banyak banget. Saya kemarin sempat lihat kan pendidikan seks anak usia dini itu ada yang berseri kayak gitu, ada cukup komplit lah. Jadi kalau kurang pengetahuan aja sih buku juga ada gitu kan. Cuman jadi memang penting tuh sikap orang tua sih, awareness gitu bahwa iya ini sesuatu yang penting, aku harus serius betul. Aku harus serius menolong anakku dalam hal ini. Itu yang pertama. Juga bisa jadi karena kesibukan orang tua juga. Cuman seharusnya kesibukan nggak jadi excuse ya. Betul. Kalau awareness ada tuh pasti kesibukan bisa disampingkan dulu. Ada lihat apa yang menjadi prioritas gitu. Nah itu dari segi kendala dari segi internal. Kalau dari eksternal ya bisa jadi dari pemikiran yang keliru. Kita anggap anak saya aman kok, circle mainnya aman-aman. Belum tentu loh. Belum tentu. Ya kan tadi kita ngomong kan. Ya. Bahkan aku pernah beberapa kali menemukan justru anak-anak yang ngeres itu adalah anak-anak yang rohaniwan. Gitu. Jadi belum tentu anak mah aman kok main di gereja aja kok. Teman-teman gereja belum tentu loh gitu kan. Jadi circle-nya siapa itu kita tetap perlu terus kontrol ya. Evaluasi terus gitu. Kemudian juga pengaruh dari media sih yang paling gede lah ya. Karena kan sekarang anak-anak semua pegang HP gitu. Iya. Itu kemudian juga tekanan dari teman-teman sebaya. Nah kayak yang tadi kasus tadi itu kan anak SD perkosa anak TK itu sebenarnya satu pelakunya, tapi kemudian dia ngajak dua teman yang lain gitu yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya gitu kan. Kemudian dari budaya sekitar juga. Nah budaya sekitar seringkali memang masih tabu di budaya kita sekarang. Aku masih ngeliat kayaknya masih banyak tabu banget gitu ngobrolin ini gitu. Jadi budaya tabu itu yang memang perlu didobrak gitu. Itu yang menjadi kendala. Dan itulah melihat bahwa seksualitas itu pemberian Tuhan, dan kita manusia ini bahkan anak-anak pun makhluk seksual gitu. Aku tadi masih sempat baca nih di buku bahwa di dalam kandungan pun bayi laki-laki tuh bisa ereksi loh. Oh gitu. Dalam kandungan. Bahkan ketika udah lahir anak perempuan ataupun anak laki-laki ketika disusui itu mereka bisa merasakan sensasi-sensasi seksual. Karena emang mereka makhluk seksual gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari itu dengan mau bersikap tabu atau menghindari atau apapun. Nah itu sikap itu harus dirubah dengan benar-benar nyadar anakku ini diciptakan Tuhan dengan semua organ tubuhnya, dengan semua fungsinya untuk tujuan Tuhan gitu. Jadi awareness itu harus ada gitu. Awareness ya Kak, yang lebih penting untuk ditekankan. Kalau udah ada awareness pasti orang tua akan berusaha effort lah pengetahuan, untuk belajar, untuk lain sebagainya, untuk paling nggak mendidik anaknya gitulah ya. Nah jadi awareness dari orang tua yang dibutuhkan nih. Nah ngomongin soal awareness nih Kak, ini di KKN dari Yayasan Sun Focus Indonesia. Nah Yayasan Sun Focus Indonesia ini punya ini nggak sih Kak, punya kayak bahan atau rujukan apa yang bisa digunakan parents untuk belajar atau paling nggak mempersiapkan diri untuk mendidik anak-anaknya dalam nggak cuman seksualitas saja, mungkin yang lebih luas. Nah sebelum aku ke situ nih satu hal yang aku lupa tapi menurutku penting juga ya. Boleh Kak. Soal ini nih, soal mungkin bisa jadi kendala atau bahaya sih sebenarnya. Kadang orang tua punya buku tentang seks gitu ya. Buku bukan buku porno loh ya, buku pendidikan seks tapi punya orang dewasa untuk dalam pernikahan gitu. Itu kadang taruhnya enggak sembarangan, akhirnya anak tuh mendapatkan sebelum waktunya.
Dan mereka baca dan mereka kaget, mereka eksplor diri sendiri misalnya, apalagi kalau mereka udah nggak mau ngobrolin sama orang tua ya, eksplor sendiri, cari tahu sendiri, akhirnya pasti arahnya salah gitu. Jadi itu satu hal yang mungkin aku tiba-tiba teringat dan menjadi peringatan bagi orang tua, bagi papa mamanya lah khususnya bahwa kita juga nggak bisa sembarangan dengan barang-barang kita, dengan buku-buku. Sekalipun itu buku seks dalam pernikahan Kristen pun bisa menjadi dalam tanda kutip sumber yang salah buat anak-anak karena nggak sesuai usianya. Belum usianya mereka tahu itu. Oke, itu aja yang aku mau tambahin. Nah, soal buku-buku kami dari Sun Focus, kita punya ini ada buku Teens Alive. Ini sebenarnya kurikulum Bible Study untuk tunas remaja. Tapi di buku yang kedua ini kita ada bahas tentang pubertas, gitu ya. Ada tentang apa yang terjadi pada diriku dan pakaian untuk tubuhku yang berharga. Jadi itu satu unit, ada 2 pelajaran, tapi kita mulai dulu dengan pubertas. Nah, di pelajaran pubertas itu kita ada kayak gini buklet, nanti di print sendiri sama guru atau orang tua kalau mau pakai bisa. Jadi ini sebenarnya konteksnya untuk gereja, tapi orang tua Kristen juga bisa pakai gitu. Dan kita bahas di sini pubertas ini tentang apa sih perubahan-perubahan yang terjadi di laki-laki dengan perempuan. Dan sebaiknya diajarkan terpisah. Jadi kalau laki-laki ya sama papa atau dengan guru laki-laki, perempuan dengan mama atau guru laki-laki. Guru cewek. Guru cewek kebalik. Pokoknya cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu ya. Nah, usia kemudian berapa, Kak? Sorry. Ini kita sih bukunya untuk 12 sampai 14 tahun, tapi biasanya 10 udah bisa sih. 10 11 udah bisa karena kayaknya sekarang anak 10 tuh pun udah termasuk ciri-cirinya tuh udah ketunas remaja gitu. Udah mulai terjadi pubertas. Nah, jadi yang cowok ini misalnya nih ya, contoh tandai perubahan apa yang terjadi di tubuhmu. Jadi untuk dia tahu dulu, aware dulu, ya ada perubahan terjadi di sini gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang otak, tentang jerawat, suara, minyak dan rambut, keliru. Lalu otot-otot dan alat genital. Jadi bukan hanya alat genital, tapi kita bicara seluruh tubuh. Dan semua kan pusatnya dari otak kan, gitu. Nah, yang kita bicarakan di buklet ini adalah bukan hanya soal dari segi biologisnya, anatomisnya. Lebih penting kita bahas aspek psikologisnya dan aspek rohaninya. Kenapa perubahan itu terjadi? Intinya kenapa Tuhan mendesainnya seperti itu dan untuk tujuan apa? Intinya kita lebih menekankan ke situ. Karena kalau dari segi biologis ya di buku-buku pelajaran IPA atau sains juga banyak gitu. Tapi yang lebih penting kita mau tekankan adalah menolong orang tua atau pengajar untuk menanamkan nilai rohaninya gitu. Desain Allah melalui itu. Contohnya nih ya, suara. Mulai laki-laki kan pecah tuh suaranya berat kan. Nah, kenapa sih suaranya tuh berat? Apa tujuannya Tuhan gitu kan? Untuk memuji Tuhan. Ntar kalau kor ada suara bassnya. Tenor ya, benar. Kalau suara anak-anak terus nggak ada suara bassnya gitu. Itu satu fun fact ya secara rohani. Tapi juga Tuhan ciptain untuk memuliakan Tuhan gitu. Tapi ternyata ada fakta menarik bahwa suara bapak, seorang ayah yang berat itu meneduhkan baby loh. Gitu. Jadi getaran suaranya itu ada efeknya ke bayi. Aku pernah lihat juga ada satu papa, dia main gitar, babynya tuh masih newborn lah, masih kecil banget, ditidurkan di atas gitarnya sambil papanya main. Enak banget ditidur karena getaran vibrasinya ya. Vibrasi gitarnya sama papanya ya. Betul, sama kalau baby ditaruh di dada papanya terus papanya nyanyi atau ngomong tuh kan getarannya tuh ada efeknya ternyata ke bayi, menenangkan gitu. Jadi semenarik itu Tuhan mendesain tubuh kita. Kalau perempuan, ini di sini ada tentang payudara gitu ya, tentang ASI. Kita bicara secara khusus tentang ASI. Apa manfaatnya? Jadi kita ngejelasin bahwa ASI itu satu sumber makanan yang paling penting dan yang paling sehat untuk bayi. Meningkatkan imunnya, dia sakit apapun, ASI itu obat yang terbaik gitu, obat yang terbaik buat baby. Dan ternyata ASI itu memulihkan, selain bayi, memulihkan ibunya juga loh. Memulihkan luka bekas melahirkan. Kalau ibunya menyusui itu mempercepat proses. Terus bisa juga ASI itu menolong untuk menunda kehamilan lagi. Itu aku baru tahu ketika aku punya baby kan, dan belajar wah luar biasa ya Tuhan ciptakan tubuh manusia secara alamiah tuh prosesnya amazing gitu loh, ya kan? Nah, jadi itu kita mulai kasih tahu ke anak-anak terus remaja untuk mereka, wow, ternyata tubuhku ini bekerja dengan cara yang canggih sekali. Tuhan desain sedemikian gitu. Nah, itu yang kita mau tekankan kepada anak-anak yang mulai masuk puber gitu. Dan kenapa perlu? Karena mereka biasa masuk puber dan kurang pengetahuan yang benar. Dan biasa tuh banyak mitos-mitos kan.
Kayak aku nggak tahu ya kalau cowok ya, cuman kalau cewek tuh kalau mens nggak boleh keramas, kalau mens nggak boleh tidur siang, kalau mens nggak boleh ini itu tuh ada banyak banget dan itu tuh membingungkan buat anak cewek. Iya. Aku nggak tahu laki-laki ada mitos apa, aku nggak tahu sama sekali sih. Kurang tahu juga sih aku kalau ada mitos gitu. Kalau cewek tuh ada gitu. Nah itu mereka perlu dibimbing dan ini sih sebenarnya bagus kalau misalnya gereja mengadakan dengan sepengetahuan orang tua, dengan seizin orang tua. Dan misalnya ngundang dokter kandungan misalnya, yang membicarakan sehingga dia juga bisa kasih masukan secara medisnya seperti apa gitu, apakah mitos-mitos itu benar gitu, sehingga mereka tuh nggak masuk puber dengan ketakutan gitu loh, tapi masuk puber dengan sukacita karena tubuh mereka berfungsi sebagaimana yang Tuhan desainkan gitu ya. Jadi ini buku yang kita punya untuk tunas remaja, bisa dipakai orang tua, kalau di gereja enggak, di orang tua juga bisa pakai sendiri. Kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, kebetulan nih aku punya buku, ini bukan dari Sun Focus, terbitan lain, tapi aku share aja, ini buku yang bagus tentang, ini satu set sih, satu paket kalau nggak salah ada 4 buku. Oh, satu set. Satu set aku nggak bawa, nggak bawa, cuman bawa 3. Jadi ini ada pedomannya, kemudian ini ada step by stepnya nih, ini buku yang pertama ini untuk usia 3-5 tahun, lalu ini usia 5-8, sama satu lagi tuh yang kalau nggak salah yang lebih di atasnya lagi gitu. Jadi buku tuh banyak, ini bahasa Indonesia by the way. Jadi judulnya aja bahasa Inggris. The Story of Me, kisah tentang diriku. Jadi ini kalau nggak salah ceritain diri dia, gimana dia berkembang di dalam tubuh mama gitu kan. Tuh belly button nih buat apa sih pusar? Nih anakku pernah nanya nih, kenapa nih pusarnya buat apa gitu kan ya, aku jelasin. Ini dulu kamu waktu baby dalam perut mama makannya dari situ gitu kan. Nah kemudian di proses melahirkannya ada sesar, ada proses. Cuman ini kan konteksnya barat ya, gitu. Nah jadi memang di buku sini juga ditulis sih. Ini kayak yang tadi aku bilang, teorinya umur segini belajar ini, tapi tergantung kesiapan anak, gitu. Makanya aku juga baca, dan ini nggak boleh dikasih ke anak suruh baca sendiri. Oh, harus nggak dampingin bisa, harus dampingin orang tua cerita sehingga mereka ada pertanyaan kita bisa jelasin langsung gitu. Dan itu ada hal yang ini aku skip dulu karena emang dia belum siap untuk yang ini gitu. Dia belum sampai ke sana mikirnya. Betul. Gitu. Jadi ya itu sekali lagi sejauh mana orang tua benar-benar mengikuti perkembangan anak, tahu nih anaknya sampai di mana, dia ngerti apa yang dia perlu tahu gitu. Tapi kalau untuk Sun Focus yang kita punya hanya yang ini, yang untuk tunas remaja ini. Ada 3 tadi ya? Ada 3. Teens Alive, kemudian ada Teens Alive ini bukletnya di dalam, dia satu paket dengan buku ini gitu. Jadi, nah setelah nanti dia belajar pubertas, dia ada seri tentang pakaian untuk tubuhku yang berharga. Itu juga seru loh. Ternyata pakaian itu it's not just clothes gitu loh, tapi ada makna rohani dari baju. Gitu kayak di cerita Yakub kan. Penipu si Yusuf dikasih baju yang bagus akhirnya menimbulkan iri hati kayak gitu-gitu dan itu juga ada dibahas di sini. Gitu. Di Teens Alive ya Kak ya? Yes, Teens Alive. Nah, mungkin buat yang dengerin hari ini bisa mencari tahu nih ya. Kalau boleh tahu nih dapatnya bisa dari mana nih Kak? Tokopedia ada. Kita di Tokopedia ada Sun Focus Indonesia. Sun Focus Indonesia. Paling gampang Tokopedia. Paling gampang itu ya, karena bisa diakses siapapun dimanapun ya mungkin lagi nonton WA sekarang. langsung juga bisa. Kalau WA di mana nih? 081 334 122 906. Nanti aku bisa taruh di tulisan ya kalau kalian lihat di YouTube. Kak Ika, terima kasih banyak nih ya. Kita sudah ngebahas cukup banyak hal hari ini. Semua pertanyaan terjawab. Pertanyaan yang sudah siapkan maksudnya. Pertanyaan yang sudah siapkan sudah terjawab. Dan mungkin di lain kesempatan atau bulan depan kita akan ketemu lagi sama Kak Ika. Kita akan ngebahas hal lainnya yang bukan berkaitan. Maksudnya hal lainnya yang nggak kalah menarik nih ya. Dengan kali ini yang berkaitan dengan psikologis, tentang parenting dan lain sebagainya. Tentu saja masih dengan Kak Ika nih ya. Ya dong. Siap-siap aja ketemu lagi ya Kak. Kalau gitu teman-teman terima kasih ya buat kalian yang sudah join bersama-sama dengan kita di hari ini. Dan tentu saja kita akan kembali lagi setiap 2 minggu sekali. Artinya 2 minggu lagi kita akan balik nih. 2 minggu lagi kita akan ketemu sama BNN gitu. Dan 2 minggu berikutnya kita akan ketemu sama Kak Ika lagi. Kalau gitu ya betul Kak Ika, terima kasih buat waktunya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.